Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang terhormat, hari ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting untuk memperdalam pemahaman Anda tentang ibadah. Apakah Anda tahu kapan dan bagaimana rumah pertama Allah, yang dikenal sebagai Baitullah, didirikan di bumi? Sebelum Baitullah hadir di dunia ini, apa nilai suci dari tempat tersebut? Siapa yang pertama kali mendirikan rumah ini, dan bagaimana proses pembangunannya? Para nabi mana yang terlibat dalam melayani rumah ini? Dan berapa kali rumah ini telah dibangun kembali hingga sekarang? Kisah ini dimulai ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mendirikan Baitullah untuk pertama kalinya. Seseorang pernah bertanya kepada Imam Zainul Abidin tentang kapan tawaf di Baitullah dimulai. Beliau menjawab, "Ya, ketika Allah Ta'ala mengumumkan bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, para malaikat bertanya mengapa manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah dijadikan khalifah. Allah berfirman, "Apa yang aku ketahui, kalian tidak mengetahuinya." Setelah merasakan kerendahan hati, para malaikat melakukan tawaf di sekitar arasy Allah, dan sebagai hadiah, Allah memberikan Baitul Ma'mur, tempat 70.000 malaikat melakukan tawaf setiap harinya. Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun Baitullah di bumi, dan demikianlah para malaikat membangun Baitullah untuk pertama kalinya. Setelah para malaikat, Nabi Adam alaihi salam membangun kembali Baitullah, dan rumah suci ini menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Nabi Adam berkata bahwa saat beliau diturunkan dari surga, kepalanya hampir menyentuh langit dan kakinya menyentuh bumi. Terinspirasi oleh suara ibadah para malaikat, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mendirikan Baitullah di bumi, agar beliau juga dapat beribadah kepada Allah seperti para malaikat. Nabi Adam alaihi salam, dengan bantuan para malaikat, mendirikan kembali Baitullah dan melakukan tawaf di sekitarnya. Waktu berlalu, dan pada masa Nabi Nuh alaihi salam, banjir besar menenggelamkan fondasi Baitullah. Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menerima perintah Allah, mereka membangun kembali Baitullah. Allah memberikan amanah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan fondasi rumah suci ini, agar menjadi tempat ibadah bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam menggunakan sebuah batu, yang kini dikenal sebagai makam Ibrahim, untuk meninggikan dinding-dinding Baitullah. Jejak kaki beliau masih terlihat di batu tersebut hingga kini, sebagai tanda kebesaran Allah dan bukti kerja keras Nabi Ibrahim. Baitullah telah dibangun kembali beberapa kali sepanjang sejarah. Pada masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Baitullah dibangun ulang setelah mengalami kerusakan akibat serangan musuh. Dinding-dindingnya diperkuat dengan batu-batu besar, menjadikannya lebih kokoh. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Ka'bah adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dalam proses ini, semua kabilah turut berpartisipasi, namun muncul perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan batu suci tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perselisihan ini dengan cara bijak. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas lembar kain dan meminta setiap kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Dengan demikian, semua kabilah berkontribusi dalam peletakan batu suci ini. Kisah-kisah tentang pembangunan Baitullah ini mencerminkan kekuatan iman kita dan rahmat Allah yang tiada henti.